bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Nah, sudah sampai. Kita gerebek. Saya dengar-dengar Nineball sekarang lagi ngisi gitar buat single yang baru. Nah, sekalian kita gerebek sambil silaturahmi lah habis lebaran ini kita. Silaturahmi ke teman-teman dari Nineball, katanya ada gosip baru. Mereka punya vokalis baru. Let's go. Sometimes you need to go. Doa kan? Alhamdulillah. Ayo kan minta tambah ini aja. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Di rumah terus. Lagi rame. Ada Kebetulan sama vokalis yang baru. Biar tahu ya. Let's go. Kita korek-korek lagi gosip. Mari masuk. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. Nah, kawan kreasi, dulu saya ngefans sama Nineball itu karena gitarisnya ganteng, Ica. Gitarisnya ngaca. Ayo, ngobrol-ngobrol dulu. Around you, from a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi seserian. Malam-malam kemarin habis ngobrol-ngobrol sama Yana Head. Kalian juga udah nonton pasti videonya bareng sama Yana Head. Dan saya mau ngepoin, kebetulan katanya yang bikin akunnya Yana Head itu kan siapa coba? Sekarang tepuk tangan dulu buat Nineball. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kemana aja ih? Ada aja ih. Kangen aku ih. Kamu juga. Nih, kawan kreasi. Ini yang kemarin sama si Ayana dibilangin katanya sudah CS-an sama CSGA bikinin akun Instagram. Namanya vokalis boga Instagram kan. Namanya vokalis tuh boga Instagram. Ya nak? Kumaha. Pokoknya kudu dicarekan baik. Tapi dia udah belasan ribu loh subscribernya. Ya, subscriber, followers. Saya kan 1.600. Sama kayak segituan juga. 1.600. Itu. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawan kreasi, Ica masih terlihat ganteng. Tapi saya tidak akan cerita soal aib yang tadi ya. Karena takutnya ada yang tersinggung. Gimana nih banyak Karena ada yang tersinggung nantinya takutnya. Oh ya itu saya, kan gawat kalau ada yang gitu ya. Jadi teman-teman Nineball ini pasti kalian loh, Abek kemana? Terus Ray kemana? Terus yang pakai kacamata itu siapa? Pasti begitu kan? Gitu. AA yang sebelah sana itu AA Oki namanya, udah tadi habis take vokal katanya. Sama Aica juga tadi habis take gitar. Kebetulan saya janjian sama Ayoga. Oke, kayaknya malam ini saya ada bareng sama teman-teman ada di studio. Jadi geus lah yuk orang gerebek aja lah, udah langsung ke studionya sekalian ngobrol-ngobrol karena banyak juga permintaan dari para subscribernya Ruang Kreasi Nineball.
Thank you. gitu. Terus kemarin juga ada yang minta Ray sih sebetulnya. Cuman kemarin saya sempat ngubungin Ray, dia lagi apa ya, waktu saya telepon, sebentar Kang, saya lagi landing atau apalah gitu. Nanti udah. Jadi Ray mudah-mudahan juga sehat. Saya belum sempat telepon lagi, punten pisan. Nanti saya kabarin lagi untuk acara tausiah Iya. berikutnya. Mudah-mudahan, karena rencananya kemarin gitu, saya ngubungi si Ray itu untuk siapa tahu ada jadwal kosong untuk acara tausiah tadinya di bulan Ramadan kemarin gitu. Dan ternyata Mama Yuki bisa. Gitu. Jadi akhirnya sama Mama Yuki kemarin di acara program live streaming ngabuburit bersama Gupo, syair dan syiar. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol bareng sama anu Karasep ini ya. Kalau yang di luar Bandung nggak tahu apa sih Kang Kasep, dan saya tidak akan memberikan teks ya. Jadi kalau dengarti bahasa Sunda, wayahna lah, nggak penting-penting amat juga sih ya. Sebenarnya ngomong bahasa Sundanya mah ya. Yang penting-penting sih emang Indonesia. Biar semuanya subscriber nonton. Saya kesini membawa pertanyaan dari para subscriber Ruang Kreasi TV. Jadi dari awal pertama biasa yang selalu saya tanyakan, awalnya membikin band Nine Ball, apakah kalian memilih siapa dari mana pertamanya? Apakah kalian memilih orang kudu nu Karasep ya personilnya atau seperti apa? Dulu Awalnya tahun berapa? 99 akhir saya dulu yoga sama Ivan kan emang sekampus. Terus sama Abek dulu seband sama kakak saya ada Teh Yugi. Nyambung dulu gak bikin band cafe yuk. Nah, terus zaman dulu saya juga orang idealis pisannya, Bung kita mau ke lagu umum teh zaman dulu. Bilang yuk ieu mah mau ke laguna Britpop hungkul jeung lagu nu tararik pilihan hungkul gitu udah. Teu mau ke di Kota Tasun kan gitu. Tenenet ya. Jeung Frade kan teu akhirnya pelatihan nyari dulu gitaris. Kata si Ivan ada anak SMA 2 kata Ica namanya. Berarti Ivan sama Yoga. Ivan Yoga sama Abek. Oh, sama Abek. Pertama bikin. Terus nyari Ica juga enggak tahu namanya Ica, orang SMA 2 sorangan. Nah yang nunggu buluna cenah. Anu juga Arab-Arab gitu. Kasep cenah gitu kan. Pertanyaan ya saya, menang manggi ieu. Tawaran we. Ya udah dia mau tiba-tiba gitu mau terus belum pernah main di mana-mana, audisi di FEM keterima. Terus ya udah aja. Itu tahun berapa? 99? Main pertama 2000-an sih itu 99 akhirnya pas rencana mau bikin lah gitu. Akhirnya ya manggung-manggung, terus terdapat juga keyboard dari si Unyil, terima The Milo. Terus dari situ ya udah banyak pergantian juga Cah gitu. Iya. Banyak pergantian personil. Nah itu tuh berapa lama kalian waktu sama Ivan itu? Karena saya sempat menonton juga pada saat itu tahun 2001 2002 gitu. Ivan tuh sampai 2004. Ivan sampai 2004. 2005 pokoknya terakhir kita juga main kasarnya mah berikrar berhenti di kafe mau recording kan zaman dulu kan ya? Iya dulu. Oh sempat begitu di tahun 2005. 2005. Terus entah kayak gimana ya mungkin tidak berjodoh juga sama Ivan, tiba-tiba ya jodoh buat recordingnya sama Ray pada saat itu gitu. Oh tapi memang sama Ivan juga rencananya tuh mau bikin maksudnya udah yuk tong di kafean gitu ya. Jadi itu niat kalian dulu atau ada yang produser dulu yang ngeliat kalian? Dulu ada sempat sama Mas Andi Bayau dulu sempat ke Jakarta sempat recording juga. Ada selagu cuman pas karena apa ya jadi pokoknya ada kendala terus akhirnya apa ya singkatnya mah rada gantung lah. Terus ya kita intinya nggak berjodoh jadi nggak dilanjut sih sama Mas Andi dulu. Oh gitu itu di single kali ya bukan album. Waktu itu hanya lagu. Rencana album tapi baru baru nyoba satu lagu lah. Baru nyoba satu lagu tapi karena pas lagi proses recording ada kendala, akhirnya kita gantungin dulu dan gantungnya cukup lama ya waktu itu. Di 2005 itu? Iya 2005 ya. Iya. Tapi sama Ivan itu? Sama Ivan dulu. Oh ya, oke. Gitu. Akhirnya ya udah
bikin lagu lagi, dan ternyata ya itu Yoga bilang tadi jodohnya ternyata sama Ray. Kebetulan dulu kita sempat ada kosan, kita ngumpul di situ, termasuk si Ray ngekos di situ juga. Kita jadi suka bantuin juga bikin demo ya guys. Terus yang kocaknya dulu pas nggak ada vokalis nih Ivan kan. Nah dulu yang nyariin vokalis buat kita tuh si Ray. Nyariin. Enggak, gini jangan nggak ada vokalis, ini netizen itu suka nyeleksek nih. Netizen teh. Gitu, termasuk saya juga sih sebetulnya pengen tahu kenapa Ivan keluar pada saat itu. Cina ribut jeung Ica, bener tuh Ca? Hah? Enggak sih. Enggak Van. Enggak, Van. Sampai sekarang saya sama Ivan Babe ya masih baik-baik aja gitu. Iya, pada akhirnya maksudnya terlepas dari jadi kieu netizen ya, hey, dengerin ya. Jadi udahlah jangan nyuruh-nyuruh saya ini untuk menanyakan. Jadi nanti disebutnya channel gibah lagi nih si Ruang Kreasi ini. Jadi cukup tahu permasalahannya seperti apa, dan itu pun tidak usah, karena kan namanya privacy ya. Ada juga di band ini nggak usah ke publik juga gitu kan. Orang itu bukan konsumsi publik lah, minimalnya lah seperti itu ya bahasanya. Jadi Ivan itu keluar di tahun 2005. Setelah project sama Mas Andi jadi gantung, terus akhirnya intinya perbedaan visi lah antara teman-teman dan Ivan. Akhirnya kita pisah, kita tanpa vokalis dulu waktu itu. Tanpa vokalis dulu. Sempat manggung tanpa vokalis, jadi kayak featuring gitu ya, masalah dulu ya. Minjem vokalis ini, minjem vokalis itu. Tapi secara personal memang nggak ada masalah. Perbedaan visi aja. Dan akhirnya singkatnya yang Yoga bilang tadi, karena kita mau bikin demo tanpa vokalis, akhirnya mintalah bantuan siapa yang nyanyi kan. Yoga minta bantuan sama Ray pacarin vokalis lah. Karena satu kosan itu tadi. Satu kosan dia sering bantuin juga, lama-lama kok ngerasa ngeklik. Dan lucunya juga dulu manajemen kita Bonde tuh nawarin ke produser demo, tapi sebenarnya nggak punya vokalis kita tuh. Oh gitu. Terus itu yang ngisinya siapa? Yang demo itu? Yang demo itu ada si Ray. Ada si Ray, ada Ivannya juga. Ada Ivan. Ayo suara orang mau punya. Jangan. Main gitar aja. Oke. Jangan maruk kamu. Main gitar aja. Oke. Bonde apa kabar? Bonde ya udah lama sih, udah lama juga nggak ketemu. Kalian masih juga ketemu sama Bonde? Kalau ketemu sih enggak sih ya, karena waktu itu Bonde sempat lama di Bali. Terakhir sih katanya udah di Bandung lagi, belum ketemu sih, tapi kita emang dipindah di Bali, kita jarang ya ke Bali ya. Jarang sih. Jadi jarang ngapain ya. Kecuali panas. Kecuali Magi kamu kan orang Bali. Jadi kamu mau ke Bandung tuh ngadan rek nyiar ke Bandung tuh, bukan pulang. Cuma gimana aneh. Nah, terus dari situ sama Bonde akhirnya diterima lah sama Universal, Aquarius. Enggak, jadi ceritanya tuh manajemen kami si Bonde itu keliling lah ya, keliling bawa demo, ditolak sana sini kalau salah ya. Ditolak label-label. Alhamdulillah waktu itu ketemu jodohnya produser Bang Pai. Pai, tahulah pastilah ya. Pai Hiburian. Dan Pai itu suka dengan demonya dan suka dengan spiritnya anak-anak gitu. Karena ini band mau berjuang, mau bareng-bareng, dan pokoknya suka aja. Akhirnya ketemulah kita di sana. Terus lagu-lagu waktu itu Yoga banyak, memang udah songbanknya banyak. Yoga tuh paling produktif dulu, lagu-lagunya banyak. Akhirnya Bang Pai mau bantu untuk produce satu album. Kita recording di sana. Nah, ini udah jadi nih. Si hasil recordingnya. Satu album. Nah, tinggal ini mau selanjutnya apa? Ya. Selanjutnya apa? Seperti Yoga cerita tadi, sebelumnya udah soal pengumuman, karena kita udah merasa wah ini produser udah Bang Pai ini legend dan udah okay lah ya. Jaminan lah ya. Jadi kita udah soal pengumuman di kafe waktu itu. Kita setelah ini nggak main reguler lagi karena kita mau fokus sama album kita. Cuma kan nggak langsung album kan, habisan duit. Akhirnya kita balik lagi. Kita balik lagi ke kafe. Balik lagi. Gitu. Tapi dari situ ceritanya justru ketemu jodohnya lagi Naimbol tuh. Pas kita manggung-manggung lagi waktu itu di kafe di Fame. Di Fame itu ada tamu yang selalu datang kalau Naimbol main, Pak Didi namanya, Paps Didi. Dia tuh suka sama Naimbol dan satu saat ngundang kita beres main ke mejanya, ayo mampir sini. Jadi kenal, jadi dekat dan lain-lain. Dan itu sama Ray berarti? Masih sama Ray. Sama Ray. Setelah itu dia jadi tahu, oh ternyata Naimbol tuh udah punya
lagu kreasi udah diproduksi sama Pai, cuman belum belum dipasarkan lah. Iya, betul. Gitu. Saya ingat waktu itu pokoknya Pai itu punya antrian ke Warner. Oh, sempat itu dulu ya antrian. Warner dulu direkturnya Pak Imam dibilang tuh pasti kita datang ke sana akhir tahun keluar katanya gitu. Tahunnya pas tengah tahun ganti jadi Pak Yusak. Jadi hingga akhir tahun. Nah, gitu. Yang keluar ingat kamu keluar tapi setelah ini katanya kangen band waktu itu. Dia bawa kangen band. Jadi keluar cuman dipending lama lagi gitu. Jadi kita nggak mau nunggu lagi. Nah, ketemulah sama si bapak itu nyambung cerita tadi. Ketemu Pak Didi Di Bandung. Di Bandung dan dia tertarik sama anak-anak dan dia niat membantu lah ya. Sok apa yang bisa saya bantu? Gitu. Kita bilang ini udah ada produce, tinggal masalah waktu itu promo dan distribusi kita belum ada pas itu. Akhirnya udah promosi saya cover gitu. Sok aja akhirnya diketemuin sama Pai. Kita ketemukan Pak Didi dengan Pai. Akhirnya ngeklik lah ya ketemu dan ini tinggal distributor dan jalur distribusi. Akhirnya Pai ngajak Aquarius ya berarti. Awal ke Sony dulu. Sony dia nggak cocok lah. Jadi pada saat itu waktu itu musimnya titip edar tuh ya. Jadi kita minjem benderanya gitu ya. Jadi semuanya dari si Pak Didi itu. Pak Didi itu. Jadi waktu itu akhirnya sepakat 4 pihak lah ya. Eksekutif produser itu Pak Didi, produsernya Bang Pai, kemudian artisnya Nembol, dan distribusinya Aquarius. Akhirnya jadilah album pertama kita. Album pertama yang hingga waktu itu single keduanya. Jadi mungkin orang tahunya kita tuh artisnya Aquarius padahal sebenarnya independen, kita tuh indie. Yang album itu. Cuman distribusinya Aquarius gitu. Tapi memang jodohnya ya, karena itu kan ramai pisan tuh. Alhamdulillah ya. Jadi soundtrack sinetron juga ya. Iya gitu. Tapi sih pas album pertama pas keluar Buannya itu dulu cuma masih tahu linknya tuh MTV ya Cek. MTV. Dulu bikin klip dan mahal pakai cerah hati dulu ya. Oh itu. Kamera film lah zaman dulu gitu. Udah terus single satu keluar. Krik asa manggung guys. dulu tapi penjualan rame kan. Pas yang kedua tuh yang waktu. Yang pertama Maaf harus pergi. Jadi sebenarnya waktu itu single kedua. Iya. Nah, ini salah satu contoh buat maksudnya buat kawan kreasi nih yang ada di luar sana, bermain di kafe itu perlu memang pada akhirnya yang dialami sama Nine Ball mungkin begini. Kalian kan bermain dulu di kafe dan banyak penggemarnya. Ya kan? Di saat kalian mengeluarkan sesuatu, penggemar kalian itu menantikan kan karya-karya dari kalian gitu kan. Begitulah ceritanya bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang sengaja bangun tidur, rekaman, pengen beken, itu agak susah. Saya mengiyakannya karena perlu perjuangan dan doa. Kalau jadi nggak tidak seinstan itu kan. Maksudnya kan kalian pun bisa sampai kalian tahu nih Nine Ball dengan lagunya itu dengan segala macam itu kan mereka itu ada ceritanya dulu, termasuk yang begitu tadi kan ceritanya itu bisa dibilang itu kan proses yang pada akhirnya ya kenapa sih lu nya rajin sih jadi aja lu nya laku kan gitu. Jadi akibat sebab akibat kan iya efeknya seperti itu. Jadi untuk kawan kreasi berbuat dulu semangat gitu. Bikin lagu, bikin karya, berbuat lagi, berbuat terus. Nah yang 3 itu dulu. Jadi jangan langsung gue berbuat dan hasilnya apa ya, susah soalnya. Ya minimal jadi YouTuber lah. Jadi YouTuber nih. Juga YouTuber belajar. Nanti tonton udah ada gak? Udah ada. Channelnya apa channelnya? Mirzapedia, boleh iklan? Boleh dong. Mirzapedia. Yang suka gamers. Jadi buat kalian yang suka ngegame, nanti saya juga mau masuk ke channelnya boleh banget. sana. Boleh banget. Saya mau ceritain waktu itu saya pernah main game Tamagotchi. boleh. Tamagotchi. Nah sekarang juga dulu kan Tamagotchi nih. Nah sekarang Gupo ini dia juga sama di aplikasi, dia beternak digital. Tapi sapinya beneran. Hah? Sapinya beneran.
Aneh kan? Coba gimana? Jadi Beternak Gupo sapi. ini Beternak beternak sapi, beternak virtual. Sapinya beneran. Bayangkan, kamu bisa beternak di dalam handphone. Tidak perlu lahan, tidak perlu bau, tidak perlu kotor, dan yang pasti tidak perlu repot urus ini dan itu. Emang bisa? Kenalan yuk dengan Gupo Mobile. Aplikasi beternak online yang dilengkapi dengan 24-hour CCTV, wearable device yang menjamin hewan ternakmu terkontrol dengan aman, inventory yang di-cover asuransi, sehingga hewan ternakmu terlindungi. Ada feedlot, akikah, dan kurban. Gupo, mudah dan aman. Semua bisa ternak. Go and get it on Google Play Store. Nah jadi nanti ya maksudnya kayak gini sih. Misalnya gue peternak nih, gue pengen beternak sapi, gue beli karena itu ada di aplikasinya. Jadi kayak kalau misalnya mau cari gitar tuh kan banyak gitar warna apa dengan harganya. Ini juga sama, sapi dengan harganya berbeda. Beli sapi itu nanti Aicha dikasih bukan dikasih aplikasi, dituntun sama mereka untuk mendownload. Jadi nanti Aicha tahu, wah sapi gue lagi makan nih gitu. Bisa buat tar kurban ya? Bisa. Wah, sapi gue nih lagi geger nih. Nah itu bisa ketahuan itu. Nah itu ada karena iya. Nah kawan kreasi kalau misalnya pengen tahu seperti apa tayangannya, kalian bisa ngelihat di obrolan kreasi Gupo. Boleh. Gitu. Jadi di situ informasinya karena kemarin saya langsung ngobrol sama ownernya langsung. Jadi dia bikin aplikasi yang lucu sih, kayak Tamagotchi. Tapi sapinya beneran gitu. Iya itu menarik tuh. Nah, tapi sapinya beneran. Tonton ya, jangan lupa kalian di obrolan kreasi. Apa sih judulnya kemarin ya? Gupo. Iya, obrolan kreasi Gupo, beternak digital. Gitu. Ya ala milenial. Ya. Nah itu si Gupo itu. Nah nyampe mana tadi? Sampai ya itu tadi kan. Sampai di terus periksa terus. Ya. Perjuangan. Ya, nah itu perjuangannya yang Nine Ball. Jadi tonton nih terus nih sampai akhir ini kayaknya bakalan rame nih karena saya bakalan nanya kenapa Ray keluar. Terus tahu nggak kalian kenapa kok Ray jadi penceramah? Terus wah banyak lah pertanyaannya. Jadi kalian harus nonton terus. Nah yang sekarang dari tahun berapa tadi sama Pak Pidi itu sama Bang Pei kalian mendistribusikan mempublish si lagu itu? Si album 2007-2008. Rilisnya 2008. Cuma kalau perjalanan itu sendiri ya dari tahun 2005-2006 lah. Jadi lumayan makanya kita kehabisan duit manggung lagi gitu. Iya. Tapi kalau itu tadi cuman ceritanya ringkasnya aja sebenarnya banyak perihnya itu di situ. Udahlah aib lah. Udahlah aib itu mah. Ya nanti bisa ngobrol langsung aja, datang ke ruang kreasi lah, nanti ketemu sama mereka langsung ngobrol. Boleh. Jadi kalau sekarang mah karena banyak yang pengen cepet, kayak kemarin Dadan tuh kemarin, aduh hujan nih, gimana ya caranya biar hujan reda nih mau pergi nih, yang sholat minta hujan tuh banyak Dan. Jadi kamu jangan pengen, jangan main sarang aja di. Nah terus dari situ akhirnya keluarlah single kedua Hingga Akhir Waktu tadi. Dan rame pisan katanya. Itu baru kerasa sih. Itu baru kerasa apa yang sudah kita lakukan kemarin teh ya disinilah mungkin hasilnya. Kalian promo di mana-mana gitu ya. Manggung tuh balik-balik ke Bandung. Balik ke Bandung budak geus 2 tahun. Tapi emang waktu itu kan kalau sedikit berbagi maksudnya ada yang momen yang buat saya pribadi spesial lah. Jadi
pada mungkin seperti anak sekolah pada umumnya saat dulu itu masih suka dengerin lagu tuh kan lewat kaset atau CD. Dulu kan suka main ke Dago tuh. Kok Aquarius. Dulu selalu aja ke sana kadang-kadang dengerin doang. Namanya anak sekolah ya. Kumpulin uang jajan juga untuk beli satu kaset juga lumayan. Terus suka ngepoin apa sih yang terbaru, terus suka ada yang gede-gede itu kan. Billboard apa? Bestseller atau newcomer. Waktu itu alhamdulillah ya album Nembol ada di bestseller. Itu momen yang spesial banget lah. Tapi itu kalian benar merasakan hasilnya dari situ. Iya. Merasakan. Karena saya agak miris juga ngedengar teman kita nih. Salah satu band raksasa Indonesia. Konon katanya selama dia berkarir di musik, dia hanya mendapatkan 1 kali royalti dan itu pun hanya 8 juta. Padahal ininya hits banget. Hits banget. Sampai saat ini juga hits banget. Sampai saat ini juga kalau saya misalnya sekarang nulis thumbnail ada tulisan bandnya dia aja itu pasti bakalan ramai. Saya pernah ngedengar katanya cuma hanya 1 kali dan hanya 8 juta. Kok bisa ya? Nah itu makanya tadi saya pertanyakannya apakah kalian juga betul-betul merasakan hasilnya gitu dari situ atau ya lumayan lah apa gitu apa memang kerasa gitu hasilnya dari situ perjuangan kalian sebelumnya gitu kerasa ya. Pas nanya ke orang juga katanya ya memang publisher ini Aquarius itu emang dia benar ya. Dia tuh transparan dan detail lah sampai ke RP kecilnya itu ada gitu. Sampai sekarang sampai sekarang masih. Jadi mereka emang bukan iklan loh maksudnya memang. Ya, karena memang bagusnya seperti itu ya karena kan ada bagiannya masing-masing ya. Udah ada jelas bagiannya masing-masing gitu. Tapi ya kan kita juga sama-sama tahu lah ya ada beberapa label besar pun ya kan ngumpet-ngumpetin masalah yang kayak begitu. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu terkait saya menghimbau ayolah hak loh itu susah lo bikin lagu benar. Nah itu lagu itu siapa yang bikin yang sealbum itu Ayoga semua di 9 album pertama 9 dari 10 kan ada 10 lagu satu album. Nah 9 tuh Yoga satu Denny main bass. Denny sekarang kemana? Kemarin dia ini apa namanya dia tuh kan ada apa sih usaha kopi shop gitu lah. Itu dia susah ninggalinnya. Jadi maksudnya begitu pas kita lagi mau bergerak nih. Pas berkembang juga. Lagi segini mau gercep dia merasa nggak enak kali dikit-dikit terbentur dengan apa susah ini akhirnya harus ke Bandung gitu kan. Dia kan di Sumedang soalnya kan. Ya, sementara kan kita kan base di Bandung. Jadi dia udah apa gue jadi nggak enak nih kalau ini saya mau ini dulu mau fokus di sini ya udah silakan. Karena memang Nembol dari dulu nggak pernah ada paksaan ya Gaya. Iya. Kita emang makanya mungkin ada pertanyaan kok banyak yang keluar apakah sadis gitu. Enggak justru sebaliknya kita tuh emang nggak pernah memaksakan gitu orang untuk stay dan kekeluargaan juga maksudnya sampai sekarang juga masih tetap ini secara mungkin karena kekeluargaan itu kan mereka jadi gampang keluar masuk kali ya. Iya kali ya. Iya kan karena biasanya kan gini siapa galak gue mau keluar tapi takut dimarahin atau apa misalnya. Tapi karena kekeluargaan mungkin jadi akhirnya gampang termasuk Abek ini kamu udah kan tahu kamu ke Bandung dong jangan di sana terus usaha dia juga pengusaha ya. Usaha dia. Kemarin ke sana makan enak. Oh gitu. Dia emang dari dulu juga masak dia. Oh gitu. Nah itu Abex itu berarti kalian ini bareng sama Ray, bareng sama Abex lah. Berapa lama tuh sebelum dia keluar? Kalau sama Abex mah dari tahun 99 aja berarti. 2000. Dari awal ya, sama Abex dari awal sampai keluar teh pas itu apa single sama si Koca teh. Itu ya. Semua Cinta Untukmu. Tahun berapa tuh ya? 2 tahun yang lalu. Itu terakhir 3 tahun. Semua Cinta Untukmu yang tahun lalu kan ya. 4 tahun lalu. Terus kenapa dia keluar? Dia tuh fokus usaha ya waktu itu kalau usaha dan nggak tahu ya kayaknya emang kan kita harus promo nih jalan-jalan. Kayaknya dia udah mulai ramai promo mungkin gitu apa mungkin nggak tahu sih gitu. Dan ya enggak soalnya saya ngelihat kan postingannya kan dia punya apa toko baju tuh ya. Sempat ada toko baju. Nah terus akhirnya saya pernah ketemu sama Abex tuh di acara Bandung Drums Day kalau nggak salah. Ketemu nggak ya sama dia? Sempat ngobrol-ngobrol lah katanya saya udah nggak di
Nine Ball kata dia bilang. Kenapa? Nggak cerita sih, karena pada saat itu saya sama Abek lagi terkena sedikit sentuhan alkohol, jadi nggak nyambung ngobrolnya pada saat itu. Itu udah lama. Sekarang kan saya teh manis minumnya. Ya, sekarang teh manis. Jadi Beknya ternyambung ngobrolnya Bek. Jadi kayak kemarin juga saya pengen ngobrol-ngobrol sama Abek nih. Kenapa kamu keluar dari Nine Ball langsung dari Abeknya? Karena katanya Ruang Kreasi ini channelnya para drummer. Enggak juga kok. Enggak juga kan, kemarin akhirnya kan banyak ada siapa cuman Abek nggak sempat dipanggil karena dia ada di grup drummer Bandung Ngahiji. Tapi dia Sumedang, Abek mah bukan drummer Bandung aja. Terus kenapa bisa masuk ke situ gitu ya? Ada di situ. Ini pas kemarin saya kan udah mungkin dikitan nih gitu kan. Bubarin aja gitu. Enggak, itu pas Abek keluar. Berarti Ray masih ada. Oh enggak, Ray duluan. Oh, Ray duluan. Nah, Ray itu keluarnya karena apa? Hijrah. Gitu ya. Gimana ya? Gitu kali ya. Dia itu emang dari dulu sih sebenarnya dia tuh apa ya istilahnya passion ya kali ya. Passionnya dia tuh emang di apa ya bahasanya? Religi lah ya bisa dibilang. Sementara kan kita bukan band religi kan. Ya. Jadi kalau memang mau mau fokus di single religi ya dia kan harus ada project sendiri. Waktu itu sempat ya Ray Nine Ball tetap ada tapi susah sinkronisasi. Tapi Nine Ball sempat kan mengeluarkan lagu religi. Sempat, cuman satu single. Cuman karena waktu itu momen Ramadan dan kayaknya kita bisa nih bikin juga gitu. Cuma kan bukan menjadi satu band religi. Betul. Jadi waktu itu sempat project Ray Sareza itu religi dan Nine Ball tetap sama Nine Ball sempat jalan tapi lama-lama waktunya tuh susah gitu. Akhirnya dia memilih untuk fokus di sana, ya udah silakan gitu. Itu mengeluarkan lagu religi itu karena momentum aja gitu. Terus pada saat itu pas bulan puasa aja. Ya, gitu. Jadi cuman kayak apa ya? Kita tuh rasa penasarannya tinggi gitu. Pengen, bisa nggak sih bikin ini, cobain gitu. Tapi itu lagunya siapa yang bikin? WR yang main bass. Nah sekarang posisinya, terus udah Ray keluar, barulah beberapa lama Abek yang keluar. Abek. Ya, Abek. Tapi itu bertahun-tahun nggak? Iya. Iya. Lumayan lama. Lupa lagi. Nah itu waktu Abek ada Ray nggak ada, kalian sama siapa nyanyi? Balik lagi nggak ada vokalis pada saat itu? Si Koca. Pas nyanyi. Koca nggak sih? Benar kan? Iya Koca. Iya Koca waktu itu. Keluar satu single sempat sama Koca namanya kali ya. Cita Untukmu. Cuman mungkin ya itu ya, namanya band itu jodoh-jodohan juga ya. Ya. Kalian ngerasa itu nggak? Iya. Banget sih. Ngerasa kalau dari awal kalian rame itu dengan dia booming lah kalian gitu. Bisa gitu. Kalian mencoba mengganti salah satu itu, beda rezeki. Iya. Iya nggak? Kalian ngerasa seperti itu ya. Gitu. Jadi agak susah juga untuk band yang sudah besar keluar dan masuk lagi pun itu tidak sebesar yang awalnya. Ya nggak, ada beberapa kan band yang kita tahu lah yang seperti banyak. Itu banyak ya. Banyak. Lamun lain si band eta teuing banyak karena kan itu mah geus jenius pisan nyeun laguna geus ditunggu atau siapapun penyanyinya kan pasti rame wae gitu. Tapi kalau misalnya kayak band bener-bener band seutuhnya ya buat kalian juga, kalau kalian merasa sekarang lagi saya berhasil dengan band saya yang ini, kalau bisa jangan coba-coba mengganti salah satu di antara kalian ini, karena mungkin kalian bisa naik itu, ya itu ada rezekinya masing-masing yang dari terus juga si tim yang ini. tetap jadi yang sudah bukannya dari Nine Ball-nya mana dipecat enggak gitu. Jadi kebanyakannya merekanya yang udah Memang semuanya begitu mereka yang ini, dan kita emang nggak pernah maksain sih maksudnya. Dan siapapun yang keluar gitu ya dari band Nine Ball ini bukan berarti menjadi musuhan juga. Sampai sekarang juga masih suka kontakan, saling bantu. Kayak kemarin kita kan mau ada single baru nih, Yoga share ke si Ray minta pendapat dong. Terus akhirnya dia kasih pendapat, menurut saya mah gini asik yang ini fresh, tapi menurut saya gini, tetap ngasih masukan. Yang kayak si Ivan pun sampai sekarang juga masih kontakan dan ayo kita collab yuk gitu. Apa yang bisa saya bantu nih, apa yang bisa kerjain bareng. Jadi keluarga Nine Ball itu tetap utuh keluarganya gitu. Cuman emang secara bandnya
ada perombakan. Nah, jelas. Sama kok kayak Kawan kreasi. Kayak kerja kan Iya. Betul. Ada cocok. Kantornya tetap, tapi pegawainya ada yang keluar Ya, masuk. cuma bukan berarti yang keluar dari kantor itu jadi Betul. ini juga semua, maksudnya mungkin ada Iya. juga yang ya, cuman kalau di kita sih tetap menjadi ya, ibaratnya udah satu keluarga, nggak ada kan ibarat keluarga dipecat gitu kan, nggak Betul, ada, tetap betul. nggak ada bekas keluarga, Ya, nggak bekas ada, keluarga tetap nggak gitu, ada. tetap aja. Iya, tapi bekas drummer ayah. Ya. Bekas Ya. drummer, bekas vokalis ayah. Bekas keluarga mah nggak ada, tenang aja. Tuh Bek kamu, tuh Bek, kamu gitu. Terus si Abek itu pas nonton kan nasi orang wae. Soalnya saya kangen sama kamu Bek, kamu kapan ke Bandung kabarin. Awas kalau enggak. Kangen kita juga. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalau bisa sih, nah kalian kalau main nih, drummernya siapa? Biasa Dika sih. Kalau sekarang lagi sering Dika sebagai additional drummer-nya. Nah nanti di program panggung kreasinya Ruang Kreasi, kalau bisa Abek mainlah selagu lah. Ya, ayo. Boleh. Dung 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 harus bersih. Kenapa nggak ini aja ya? Ya, Ini aja. mahal tuh. Sebelah. tapi saya mau agak melipir sedikit. Siapa tahu saya kepake ya. Jadi saya bermain drum lagi. Apa kamu gitu tuh ketawa-ketawa? Kamu mah dasar. YouTuber bubar deh kayaknya. Itu berbubar. Kalau pengen murah ke saya ngomongnya. Oh ya siap. Udah diam. Nah, ini pertanyaan yang tadi nih katanya dulu ini nih nama katanya. Awalnya dulu tuh nama Nine, kenapa kok Nine Ball? Siapa yang suka main biliar? Kenapa kok Nine Ball?